Halo, jumpa lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam kelompok PA Bunga Bakung. Selamat sore, saya berharap Bapak Ibu tetap sehat, semangat, dan sukacita. Apabila masih ada Bapak Ibu yang saat ini harus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, tetap yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menguatkan, bahkan memulihkan. Tidak henti-hentinya kita akan terus mendukung pemulihan kesehatan bagi Pak Mariman, Pak Yuli, Bu Yuli, Pak Ratijo, dan juga Bu Painah Teguh. Bapak Ibu yang lain, kita terus mendukung di dalam doa di rumah kita masing-masing, saya yakin itu, dan biarlah itu menjadi semangat bagi kita semuanya. Sore hari ini kita akan melanjutkan bacaan yang hendak kita pelajari bersama. Kemarin kita belajar dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Hari ini kita akan belajar dari Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan ayat 25. Tetapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung 128. Sebelum kita bersama-sama membaca bagian Alkitab yang kita pelajari bersama dalam PA ini, terlebih dahulu kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih sore hari ini Tuhan pertemukan kami melalui media online dalam melanjutkan proses pembelajaran kami melalui Alkitab yang menjadi pegangan hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami semuanya di rumah kami masing-masing untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. PA pada sore hari ini saya beri judul berbela rasa kepada yang menderita. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan ayat 25. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa dan kemudian Musa diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun. Nah, ketika Musa diangkat menjadi anak putri Fir'aun, berarti Musa akan tinggal di istana kerajaan bersama dengan Fir'aun. Dia dididik di situ, dia dibesarkan di situ, dan pada akhirnya dia menjadi dewasa. Tentu saja sebagai anak raja, walaupun anak angkat, tetapi segala apa yang diperlukan di dalam hidupnya pastilah tercukupi. Tetapi ketika Musa melihat sebuah realita, di mana
ketika dia melihat keluar dan ada sebuah peristiwa, orang-orang sebangsanya harus melaksanakan kerja paksa yang dilakukan oleh orang Mesir. Dan pada saat itu juga Musa melihat bahwa orang sebangsanya itu dipukul oleh orang Mesir. Maka Musa menjadi marah. Kemarahan Musa tidak bisa dikendalikan sampai kemudian ada pikiran dia untuk membunuh. Dan ketika melihat kanan dan kiri tidak ada orang, maka orang Mesir yang sudah memukuli orang Ibrani tersebut kemudian dibunuh dan kemudian dimasukkan atau disembunyikan di dalam pasir supaya tidak diketahui. Nah, mungkin saja Bapak Ibu Saudara, orang Ibrani yang melihat peristiwa Musa membunuh orang Mesir itu bercerita kepada sesama orang Ibrani atas apa yang dilakukan oleh Musa. Sehingga berita itu tentu sudah menyebar dari satu orang ke orang lain. Sebenarnya tidak bermaksud jahat mungkin. Mungkin orang tersebut bermaksud untuk memperlihatkan bahwa ada orang di istana yang melakukan sebuah peristiwa membela orang Ibrani. Nah, nampaknya berita itu sudah tersebar. Sehingga ketika keesokan harinya Musa berjalan-jalan dan kemudian melihat ada sesama orang Ibrani saling berkelahi atau bertengkar. Maka kemudian Musa mengingatkan orang itu agar mereka tidak berkelahi. Dan pada saat itu Musa mengetahui siapa yang salah dan dia menegur orang yang salah tersebut. Namun orang yang biasa sedang emosi tentu tidak mudah untuk mengendalikan emosinya. Bertengkar begitu, lalu salah satu ditegur, maka kemudian orang yang merasa tidak bisa mengendalikan emosinya tadi bertanya kepada Musa, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin? Kapankah engkau menjadi hakim dan pemimpin kami?" Dari pernyataan itu, Musa kemudian menyadari bahwa perbuatan yang kemarin dilakukan itu sudah diketahui oleh orang banyak. Itu sebabnya untuk mengantisipasi segala hal, dia tahu resikonya. Dia pasti akan dibunuh, dia pasti akan mengalami sesuatu jika dia ada atau jika dia tetap dalam kerajaan itu. Maka kemudian Musa pergi, dan ketika Fir'aun mencari Musa karena Fir'aun sudah mendengar berita itu dan ingin membunuh Musa, sudah tidak bisa lagi. Jadi ada resiko yang ditanggung oleh Musa. Dia akhirnya memilih tidak tinggal di dalam kerajaan, walaupun dalam kerajaan itu segala sesuatunya serba menyenangkan secara duniawi. Dia tinggalkan itu. Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya salah, dan kemudian dia pergi berjalan sampai pada di sebuah tempat yang bernama Midian. Nah, disitulah Musa kemudian duduk di dekat sumur. Apa yang dilakukan, yang dipikirkan oleh Musa memang tidak dijelaskan. Nah, ketika dia sedang duduk di sumur atau di dekat sumur itu, kemudian ada beberapa perempuan anak dari Reuel atau Yitro datang ke sumur itu untuk menimba air dan kemudian memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ya, tentu saja kalau sumurnya satu dan di situ juga banyak gembala, maka para gembala itu kemudian mengusir perempuan itu
Agar apa? Agar para gembala bisa mendapatkan air dan memberikan minum kepada ternak mereka juga, atau gembalaan mereka juga. Nah, ketika perempuan-perempuan itu mengalami kesulitan, Musa melihat bagaimana perempuan-perempuan itu diusir oleh para gembala, dan kemudian Musa bangkit dan menolong perempuan-perempuan itu menimba air, dan sampai kemudian ternak-ternaknya sudah tercukupi dan perempuan-perempuan itu kembali pulang. Musa ditinggal. Nah, sesampainya di rumah tentu saja ayahnya kaget. Sebegitu cepat mereka bisa sampai di rumah. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi, bahwa ada seorang Mesir yang menolong mereka ketika para gembala itu mengusir mereka dari sumur itu. Itulah sebabnya Reuel meminta kepada anak-anaknya untuk menjemput orang Mesir itu, dibawa ke rumahnya, dijamu makan. Biasa di dalam kehidupan pada waktu itu, makan bersama adalah wujud dari persaudaraan. Jadi Musa kemudian dipanggil, dan kemudian Musa bersedia untuk tinggal di tengah keluarga Reuel. Dan kemudian dalam kisah tadi dijelaskan ada anaknya Reuel atau anak dari Yitro, seorang imam di Midian itu, kemudian memberikan salah satu putrinya atau salah satu anaknya, yaitu Reuelah Sipora, untuk menjadi istri Musa. Dan dari situlah kemudian Musa mendapatkan anak. Reuelah Sipora melahirkan seorang anak, dan Musa menamainya Gersom. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, setelah itu kita kembali dalam kondisi, bagaimana kondisi di Mesir. Orang-orang Israel tetap berada dalam penindasan. Itulah sebabnya orang-orang Israel kemudian berteriak meminta tolong kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan dari penindasan, perbudakan yang harus dialami oleh mereka. Apa yang bisa kita lihat bersama? Ternyata Tuhan mendengarkan teriakan orang-orang Israel, dan Tuhan akan menyatakan janjinya yang sudah pernah dikatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, atas janji Tuhan itu minggu depan akan kita lanjutkan pemahaman Alkitab kita. Tetapi dari bacaan kita pada sore hari ini, paling tidak ada dua hal yang akan kita lihat bersama. Pesan dari bacaan kita pada saat ini adalah yang pertama, tindakan Musa membunuh orang Mesir itu tidak dibenarkan. Atas tindakan itu, Musa menerima konsekuensinya. Dia menyadari bahwa itu salah, dan kemudian dia berani untuk meninggalkan kehidupan duniawi yang serba wah untuk pergi dari kerajaan itu. Melalui apa yang dilakukan oleh Musa, kita boleh belajar. Jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan emosi. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, yang terjadi adalah perbuatan yang jahat. Apapun itu. Maka kalau kemudian kita sudah mulai emosi, mari kita duduk tenang, kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kesabaran kepada kita. Karena kalau kita membiarkan emosi kita, itu bisa menimbulkan tindakan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, selain dari ketidakbaikan Musa,
Karena emosi tadi, kita juga melihat bagaimana hati Musa. Musa memiliki hati untuk orang-orang yang menderita. Kaum keluarganya atau kaum sebangsanya yang mengalami perbudakan. Musa hendak menolong mereka sebenarnya. Dan ketika Musa melihat ada perempuan-perempuan yang mengambil air dan diusir oleh gembala-gembala, Musa bangkit untuk menolong mereka. Artinya Musa memiliki hati yang berbela rasa. Dan ketika dia menabur hal itu, dia akan menuai. Ketika dia menabur kebaikan, dia menuai kebaikan. Ketika dia menabur sesuatu yang jahat, ya dia harus mengalami kesulitan juga. Karena dia harus meninggalkan kerajaan itu kan juga harus mengalami kesulitan. Tetapi dia tidak membiarkan diri untuk tetap di dalam kondisi yang terpuruk. Dia bangkit, dan ketika dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan juga. Menabur yang baik pasti akan menuai yang baik. Menabur yang jahat pasti akan menuai yang jahat. Mari kita bersama-sama untuk belajar melalui perikop kita, dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita semuanya, belajar mengendalikan emosi dan belajar untuk berbela rasa kepada siapapun yang membutuhkan, meski kita sendiri juga berada dalam kesulitan. Toh realitanya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Demikian pesan pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah kami terus belajar untuk mengendalikan emosi kami. Biarlah kami terus belajar menabur kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Kami hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam kondisi sakitnya, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam upaya mendapatkan kesehatan. Demikian juga bagi Bapak Ibu yang sudah di Yuswo, kiranya semangat yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan, sehingga walaupun secara fisik berkurang atau lemah, tetapi iman percaya kepada Tuhan terus kuat. Berkatilah kami semuanya, supaya kami terus dapat melalui hari-hari pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan hidup kami, dan sore hari ini kami akan mengakhiri PA kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semuanya. Ampuni akan segala kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu PA kita pada sore hari ini. Terus sehat, terus semangat, dan juga terus berjuang di dalam iman kita untuk memegang bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber hidup kita. Selamat sore, sampai jumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya.